Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 52. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di atas atap, senjata semua orang tak kuasa menahan getaran. Xiao Chen mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencegah Lunar Shadow Saber lepas dari tangannya. Ia berpikir dengan takjub, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, lagi. Ini adalah orang kedua yang ditemui Xiao Chen di Provinsi Xie yang telah menggenggam pedang ke alam ini. Namun, sangat jelas bahwa, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, milik Liu Ruyue jauh lebih kuat daripada milik Leng Liusu. Saat bertarung melawan Leng Liusu, senjatanya tidak memiliki reaksi sebesar itu. Seketika Xiao Chen tercengang, tubuh Liu Ruyue melesat dan tiba di hadapan Xiao Chen. Pedang di tangannya menebas Xiao Chen tanpa ampun. Sialan, sial. Xiao Chen mengacungkan pedangnya untuk menangkis serangan. Dentingan logam terus terdengar. Kecepatan Liu Ruyue meningkat, semakin cepat. Perlahan, Xiao Chen sampai pada titik di mana ia hanya bisa melihat bayangan samar pedang. Ia hanya bisa mengandalkan perasaannya dan terus-menerus menggunakan teknik menarik pedang. Pedang yang sangat cepat, pikir Xiao Chen takjub. Ini pasti hasil dari Liu Ruyue yang menekan kekuatannya. Kekuatan di balik pedang itu dikendalikan hingga batas kemampuan Xiao Chen. Xiao Chen belum pernah melihat penggunaan pedang secepat itu sebelumnya. Lawannya tidak menggunakan teknik pedang yang rumit, ia menggunakan kombinasi paling sederhana, sapuan, tebasan, dorong, kupas, tebasan, ayunkan, tebas, dan tusuk. Itulah 8 gerakan dasar saat menggunakan pedang. Namun, hanya itu yang dibutuhkan untuk membuat Xiao Chen benar-benar tak berdaya melawan. Hanya dengan menggunakan teknik menarik pedang, ia bisa melakukan segalanya. Namun, untuk mengeksekusi teknik pedang petir, ia harus selalu menjaga fokusnya tetap tinggi. Terlebih lagi, setiap kali ia mengeksekusi teknik pedang petir, momentum yang baru saja ia mulai akan langsung runtuh. Inilah titik lemah teknik pedang petir rusing. Saat itu, Xiao Chen sedang kehabisan tenaga, sementara Liu Ruyue bahkan tidak tampak lelah sama sekali. Pedang di tangannya terus bergerak dari awal hingga akhir. Huang. Setelah beberapa saat, Liu Ruyue menarik pedangnya dan berdiri tegak. Wajahnya yang anggun menunjukkan senyum puas. Ia berkata, refleksnya bagus, tetapi dasar-dasarnya kurang kuat. Aku tahu dia belum terlalu berpengalaman. Setelah berbicara, ia berjalan mendekati Xiao Chen. Tangannya yang seputih bunga lili bergerak ke wajah Xiao Chen untuk mencubitnya. Xiao Chen sudah sangat lelah, tetapi ketika ia melihat apa yang terjadi, ia berhasil menemukan kekuatan entah dari mana dan mundur selangkah. Dia bergerak sangat cepat, hampir menunjukkan bahwa dia lelah. Lu Chen dan Tang Dingtian, yang berada di samping, tak kuasa menahan tawa. Lu Chen buru-buru berkata, "Adik Ye Chen, jangan gugup. Kakak senior hanya akan menguji usia tulangmu." Menguji usia tulang adalah sesuatu yang dilakukan banyak sekte. Alasan utamanya adalah untuk mencegah seseorang melaporkan usia palsu dan menipu sekte. Xiao Chen berkeringat deras, menyadari ia telah bereaksi berlebihan. Siapapun yang melihatnya pasti akan menertawakannya. Secercah cahaya melintas di mata Liu Ruyue. Ia tidak mempermasalahkan reaksi Xiao Chen dan berjalan lagi. Kali ini, ketika ia mencoba menguji usia tulangnya, Xiao Chen tidak bergerak, ia hanya berdiri di tempatnya semula dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Tangan Liu Ruyue mulai menggosok tulang tubuh bagian atas Xiao Chen dengan pola teratur. Dari jarak sedekat itu, aroma samar wanita itu tercium oleh hidung Xiao Chen, yang membuat kondisi mental Xiao Chen kacau, bahkan ia tak berani bernapas. Setelah beberapa saat, Liu Ruyue menarik tangannya, memperlihatkan senyum tipis di wajahnya. Dia memang berusia 16 tahun. Seorang martial grandmaster berusia 16 tahun, sedikit lebih rendah dariku saat aku seusia itu, tapi lumayan. Ye Chen, kan? Panggil aku master. Kepala Xiao Chen dipenuhi keringat dingin dan ia merasakan sakit kepala yang akan datang. Kini setelah ia memasuki paviliun saber surgawi, ia harus berguru pada seorang guru. Namun, Xiao Chen tidak menyangka gurunya adalah seorang wanita yang usianya tidak jauh lebih tua darinya. Melihat Xiao Chen terdiam, Liu Ruyue mengerutkan kening. Ia berkata dengan sangat keras, "Apa kau tidak mau? Kalau kau tidak mau, jangan datang ke puncak Qingyunku. Konsekuensi dari memaksaku melakukan perjalanan ini tanpa imbalan cukup berat, dan bahkan Feng Feixue pun tidak akan bisa melindungimu." Tangan kanan Liu Ruyue memegang gagang pedangnya, raut wajahnya menunjukkan niat membunuh. Ia siap menghunus pedangnya kapan saja.
Xiao Chen terdiam. Wanita ini terlalu keras kepala. Senyum tersungging di wajah tampan Lu Chen saat ia perlahan berjalan mendekat dan berkata, Ye Chen, kau tak perlu khawatir. Jika kau memasuki puncak Qingyun, keunggulanmu tak akan kalah dari puncak-puncak lainnya. Lagi pula, dengan kekuatan kakak senior Ru Yue, seharusnya tak ada masalah baginya untuk mengajarimu. Nantinya, kalau kamu jadi murid inti, kamu juga bisa masuk ke perkemahan pedang ilahi. Yang terpenting, kakak senior Ru Yue adalah penjabat guru puncak. Kalau kamu jadi muridnya, dari segi senioritas, kamu setara dengan kakak Tang. Xiao Chen tersenyum getir pada dirinya sendiri, berpikir manfaatnya memang banyak. Tapi, rasanya ada yang salah. Liu Ruyue ini hanya beberapa tahun lebih tua darinya, sesuatu yang sulit diterimanya. Ia tak kuasa menahan diri untuk menundukkan kepala. Saat ia menundukkan kepala, ia melihat pedang bayangan bulan dari sudut matanya. Dadanya tak kuasa menahan sesak saat pikiran itu menghantamnya. Aku sudah meninggalkan Mohe City selama sekitar setengah tahun. Namun, alasan saya pergi adalah agar saya bisa melepaskan segel Ao Jiao. Ini kesempatan yang bagus, dan Liu Ruyue telah memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Menerimanya sebagai guru saya adalah pilihan yang tepat. Setelah Xiao Chen memikirkan hal ini, ia berlutut di tanah dengan satu lutut dan berkata dengan tegas, murid Ye Chen dengan tulus mengakui guru puncak Qingyun, Liu Ruyue, sebagai gurunya. Maukah guru menerima saya? Sebenarnya, Xiao Chen mempunyai rencana dalam pikirannya, karena dia menggunakan identitas palsu dan telah mengubah penampilannya, dia selalu dapat menyangkal segalanya kapanpun dia mau dengan mengubah dirinya kembali. Niat membunuh di wajah anggun Liu Ruyue perlahan menghilang, berganti menjadi senyum hangat. Ekspresinya berubah serius saat ia berkata, aku, Liu Ruyue, penjabat guru puncak Qingyun, menerimamu, Ye Chen, sebagai muridku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengajar dan membimbingmu dengan sungguh-sungguh. Setelah selesai berbicara, Liu Ruyue membantu Xiao Chen berdiri. Kemudian, ia menatap Lu Chen dan Tang Dingtian dan berkata, kalian berdua adalah saksi puncak Qingyunku. Lu Chen tersenyum tipis, jangan khawatir, aku akan segera membuat perubahan pada informasi Ye Chen dan membuat ulang token identitasnya. Tang Dingtian mengeluarkan pedang pendek dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Selamat, saudara Ye, karena telah memasuki puncak Qingyun. Anggaplah pedang pendek ini sebagai hadiah ucapan selamat karena telah menerima seorang guru. Xiao Chen menerima pedang pendek itu, menggenggam gagangnya, dan perlahan menariknya keluar dari sarungnya. Ada kilatan dingin di pedang itu, dan ternyata itu adalah senjata roh tingkat bumi. Tang Dingtian ini sungguh murah hati. Liu Ruyue menoleh ke arah Lu Chen dan tersenyum, pelayan Tang telah memberinya senjata roh peringkat bumi. Adik Lu, bukankah seharusnya kau juga menunjukkan niat baik? Lu Chen mengeluarkan sebuah buku dan tersenyum tipis, aku tahu aura di tubuhmu tidak stabil, mengalir dengan tidak teratur. Kemungkinan kau telah mempelajari terlalu banyak hal dan tidak mampu menggabungkan semuanya. Bacalah kitab suci awan mengalir ini saat kau punya waktu. Semoga bermanfaat untukmu. Xiao Chen segera mengungkapkan rasa terima kasihnya dan menerimanya. Kitab suci awan mengalir ini adalah benda yang sangat berharga, dan ia pernah mendengarnya sebelumnya. Kitab ini berasal dari kitab suci bela diri kuno. Buku itu sangat terkenal, dan hal terakhir yang ia duga adalah menerima salinan tulisan tangan kitab suci awan mengalir tepat setelah mengakui seorang guru. Sungguh mengejutkan, Liu Ruyue membantu Xiao Chen menaiki burung hijau itu dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua. Kemudian, burung hijau itu mengepakkan sayapnya dengan kuat, menghasilkan hembusan angin yang besar saat mereka terbang ke angkasa. Tang Dingtian memperhatikan mereka berdua pergi. Saudara Lu, harus kuakui, Anda sangat murah hati. Biasanya, setiap kali saya ingin meminjam kitab suci awan mengalir Anda untuk melihatnya, Anda akan memberi saya berbagai alasan untuk tidak melakukannya. Hari ini, Anda benar-benar memberikannya dengan begitu lugas. Lu Chen berbalik dan tersenyum, kau tidak lebih baik dariku. Pedang itu adalah Jadehuk, yang berasal dari Sekte Langit Cerah. Dan itu bukan senjata roh peringkat bumi biasa. Catatan, ketika saya mencari kata Jadehuk Gouryu di kamus, saya menemukan Magatama, manik melengkung khas Jepang. Saya memutuskan untuk memisahkan kedua kata tersebut dan menerjemahkannya secara terpisah, sehingga mendapatkan Jadehuk. Tang Dingtian menghela napas dan berkata, saya merasa sangat disayangkan mengingat bakatnya. Dia tidak hanya memiliki surat rekomendasi Nona Feng, dia bahkan membunuh binatang roh tingkat 5 untuk mendapatkan kualifikasi memasuki sekte dalam. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Ge Yunbin ketika dia mengirimnya ke puncak Qingyun. Rasanya sangat aneh.
Lu Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Ia berkata, dia membunuh binatang roh tingkat 5 sendirian. Dia hanya seorang Grandmaster bela diri tingkat rendah. Bagaimana mungkin? Tang Dingtian berbalik dan menatapnya. Kalau begitu, ini akan lebih mengejutkanmu. Saat dia membunuh binatang roh tingkat 5, dia hanya seorang master bela diri tingkat superior. Dia baru naik tingkat kultivasinya setelah itu. Raut wajah Lu Chen berubah. Namun, setelah beberapa saat, ia tersenyum riang. Tang Dingtian tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia berkata, ayo pergi, aku akan mentraktirmu minum nanti. Burung hijau itu terbang tinggi ke angkasa. Xiao Chen duduk di belakang Liu Ruyue. Akhirnya, ia berkata, guru, bolehkah saya bertanya? Liu Ruyue tersenyum tipis dan berkata, kalau tidak ada orang di sekitar, panggil saja aku kakak Ruyue, seperti Feng Feixue. Aku tidak jauh lebih tua darimu, jadi aku tidak akan terlalu sering mengganggumu. Xiao Chen sedikit tertegun. Itu memecahkan salah satu misterinya. Ia akhirnya mengerti mengapa Liu Ruyue merasa terdorong untuk menjadikannya murid pada pertemuan pertama mereka, terutama karena ia mengenal Feng Feixue. Saya ingin bertanya, berapa banyak murid inti puncak Qingyun? Berapa banyak penatua? Berapa banyak murid yang dimiliki saudari Ruyue? Xiao Chen sudah lama meragukan hal ini. Sekarang setelah memiliki kesempatan untuk bertanya, ia tidak ragu untuk bertanya. Liu Ruyue menoleh dan bertanya dengan nada aneh, kau tidak tahu. Jangan bilang kau memasuki puncak Qingyun tanpa tahu apa-apa. Tiba-tiba, Xiao Chen merasakan firasat buruk. Ia tersenyum getir, memang benar begitu, aku sekarang memasuki puncak Qingyun tanpa mengetahui apapun. Liu Ruyue merasakan sakit kepala yang akan datang ketika ia berkata dengan nada cemberut, sebelum kau datang, jawaban untuk semua pertanyaan ini adalah 0. Setelah kau datang, jawabannya sekarang 1. Xiao Chen sangat lelah. Meskipun ia tahu puncak Qingyun tidak terlalu tangguh, ia tidak menyangka keadaannya akan seburuk itu sampai-sampai tidak ada seorang pun di sana. Liu Ruyue tersenyum, ini juga alasan mengapa aku menerimamu sebagai muridku. Di puncak Qingyun, tidak ada orang lain yang bisa mengajarimu. Namun, kau tak perlu terlalu memikirkannya. Ada keuntungan memiliki lebih sedikit orang. Kau punya master puncak yang akan mengajarimu secara langsung. Tidak banyak orang di paviliun pedang surgawi yang memiliki hak istimewa seperti itu. Seorang master puncak yang bukan Martial King. Kekuatan master sekte luar, Ge Yunbin, sudah berada di puncak Martial King. Bagaimana mungkin master puncak sekte dalam bisa lebih rendah? Namun, Xiao Chen tidak keberatan. Lagi pula, ia datang ke sini untuk belajar bagaimana mencapai tahap mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Tahap itu sendiri sebagian besar tidak ada hubungannya dengan ranah kultivasi, dan kekuatan saja tidak memungkinkan seseorang untuk memahaminya. Pada akhirnya, bakat dan pemahaman jauh lebih penting. Bagi Xiao Chen, seorang master yang mampu melakukan mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya sudah cukup untuk menebus semua kekurangan Liu Ruyue. Tak lama kemudian, sebuah puncak menjulang muncul di depan mata Xiao Chen. Awan-awan di sekitarnya membentang hingga ke cakrawala. Hutan lebat menyelimuti puncak gunung. Sesekali, ada bangunan tersembunyi di antara pepohonan hijau. Burung hijau itu membawa mereka ke tengah gunung sebelum berhenti. Liu Ruyue melompat turun lebih dulu, lalu berkata kepada Xiao Chen, ini puncak Qingyun. Mulai sekarang, kau adalah salah satu anak buahku di puncak Qingyun. Nanti, aku akan meminta seseorang untuk membawamu berkeliling agar kau mengenal tempat ini. Xiao Chen mengangguk dan mulai mengamati sekelilingnya. Mereka dikelilingi pepohonan tinggi dan deretan bangunan yang tak berujung di sebuah panggung kecil di depan. Seorang pemuda berlari cepat dari depan, ia bergerak dengan kecepatan yang aneh. Tak lama kemudian, ia tiba di depan mereka berdua. Liu Suifeng, apa yang kau lakukan di sini? Seru Xiao Chen kaget setelah melihat wajah orang itu dengan jelas. Liu Suifeng juga terkejut melihat Xiao Chen. Ye Chen, mengapa kamu ada di sini di puncak Qingyun? Liu Ruyue tercengang melihat mereka berdua saling kenal. Ia tersenyum dan berkata, senang sekali kalian saling kenal. Suifeng, bawa Ye Chen berkeliling untuk mengenalkannya dengan puncak Qingyun. Sekaligus, bantu dia mengatur akomodasi yang baik. Ini murid yang baru saja diterima adikmu. Liu Suifeng tampak tak percaya, tidak mungkin. Kak, kamu benar-benar berhasil menerima murid. Itu tidak mungkin. Kamu mau dipukuli. Ayo kerja. Liu Ruyue sedikit mengernyit sambil bercanda. Liu Suifeng tersenyum, tidak apa-apa. Saudara Ye, biar saya antar Anda berkeliling dulu. Hanya ada sedikit orang di puncak Qingyun. Ada kemungkinan Anda tersesat di puncak Qingyun dan tidak menemukan siapapun yang bisa menunjukkan arah.
Xiao Chen tidak menyangka Liu Suifeng dan Liu Ruyue bersaudara, sungguh kebetulan. Liu Suifeng mengajak Xiao Chen jalan-jalan. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan, dan Liu Suifeng menceritakan segalanya tentang puncak Qingyun kepada Xiao Chen tanpa menyembunyikan apapun. 20 tahun yang lalu, seluruh paviliun Golok Langit dilanda musibah besar. Bahkan Master Pavilion saat itu pun meninggal dunia dalam musibah itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dari ketujuh puncak, puncak Qingyun mengalami kerusakan terparah akibat bencana tersebut. Hampir semua generasi senior dan tetua puncak Qingyun meninggal dunia. Master puncak saat itu, yang merupakan ayah Liu Suifeng, kehilangan semangat juangnya dan lumpuh akibat bencana tersebut. Ini berarti puncak Qingyun telah benar-benar runtuh. Tanpa ada seorang pun dari generasi tua yang mempertahankan benteng, para murid yang lebih muda hampir semuanya telah pergi. Semua murid yang memasuki paviliun pedang surgawi tahu tentang situasi ini. Tanpa Raja Bela Diri yang mengelola puncak, tentu saja tidak ada yang akan memilih untuk datang ke sini. Ada beberapa murid yang kekuatannya lemah dan ingin memanfaatkan situasi tersebut, tetapi mereka tidak berhasil memuaskannya. Akibatnya, tidak ada satupun murid yang diterima selama 20 tahun terakhir, bahkan tidak ada satupun murid resmi. Xiao Chen bertanya dengan ragu, bencana apa sebenarnya? Seluruh generasi tua, termasuk Master Pavilion Pedang Surgawi, tewas. Mengerikan sekali. Liu Suifeng ragu sejenak sebelum berkata, tidak masalah untuk memberitahumu. Lagi pula, ini bukan rahasia besar. Di setiap sekte besar di negara Qin besar, ada retakan ruang besar yang tersegel. Segel-segel ini biasanya tidak bisa dipecahkan. Namun, 1000 tahun yang lalu, Kaisar Guntur Sangmu datang ke Paviliun Pedang Surgawi dan bertarung dengan Master Pavilion saat itu. Saat itu, Sangmu dan Master Pavilion sama-sama berada di puncak Martial Sage. Gempa susulan dari pertarungan itu bisa dengan mudah menghancurkan seluruh puncak gunung. Pertarungan itu telah memengaruhi segel yang ditinggalkan oleh 3 tanah suci. Setelah segelnya rusak, orang-orang dari 3 tanah suci sesekali datang untuk merawatnya. Namun, 20 tahun yang lalu, ketika tiba giliran gerbang bela diri ilahi untuk merawat segelnya, terjadi kecelakaan dan mereka datang terlambat. Liu Suifeng terdiam sejenak sebelum melanjutkan, kau seharusnya bisa menebak hasil dari peristiwa itu. Segala macam iblis keluar dari dunia iblis, bahkan ada Raja Iblis. Menurut generasi yang lebih tua, mereka mengatakan seluruh pegunungan Lingyun diselimuti Ki Iblis. Setelah pertempuran besar itu, Paviliun Saber Surgawi menjadi seperti yang kau lihat hari ini. Sebenarnya, Liu Suifeng juga tidak tahu banyak. 20 tahun yang lalu, ia belum lahir. Ia mengetahui semua ini dari cerita-cerita generasi yang lebih tua. Oleh karena itu, beberapa bagian ceritanya masih samar dan tidak jelas. Ketika Xiao Chen menatap pedang bayangan bulan di tangannya, dadanya terasa sesak. Tak heran jika lelaki tua di luar kota itu berkata bahwa jika orang-orang Paviliun Pedang Surgawi tahu bahwa ia adalah penerus Kaisar Guntur, itu tidak akan berakhir baik baginya. Jadi itulah alasannya, jika bukan karena Kaisar Guntur, Paviliun Saber Surgawi tidak akan mengalami musibah ini. Tiba-tiba, Xiao Chen teringat sesuatu, benar, di mana ayahmu sekarang? Apakah dia tidak lagi di puncak Qingyun? Liu Suifeng menunjuk ke puncak gunung, dia sering berada di puncak-puncak Qingyun. Konon katanya dia sedang menjalani pelatihan isolasi. Bahkan aku hanya bisa bertemu dengannya beberapa kali dalam setahun. Xiao Chen menghela napas lega. Pria tua di luar kota itu sepertinya tidak memiliki roh bela diri yang akan memudahkan mereka untuk terhubung. Saat ini, sepertinya mereka tidak terhubung. Mereka berdua terus berjalan dan teriakan keras terdengar dari depan mereka. Xiao Chen melirik dan menemukan pemuda kekar yang terakhir kali ditemuinya. Ada papan logam di lengan dan kakinya saat ia berlatih pukulan. Di sampingnya, ada seorang gadis cantik yang sedang berlatih teknik tinju yang menarik. Kecepatannya memang sangat lambat, tetapi tampak anggun. Xiao Chen mengamati dengan saksama dan menyadari bahwa teknik itu sangat mirip dengan tinju Yongchun di kehidupan sebelumnya. Liu Suifeng menjelaskan, ini Xiao Yang dan Xiao Meng. Mereka anak-anak dari teman lama ayahku. Mereka tumbuh bersamaku, namun, mereka memiliki kondisi khusus yang membuat mereka tidak bisa membentuk roh bela diri. Teknik bela diri apa yang mereka latih? Kurasa aku belum pernah melihatnya, tanya Xiao Chen penasaran. Tanpa roh bela diri, seseorang akan dianggap cacat. Dulu, karena ia tidak mampu memadatkan roh bela diri, ia diejek oleh orang-orang klan Xiao selama bertahun-tahun. Liu Suifeng tersenyum, itu sudah diwariskan dalam keluarga mereka. Jangan meremehkan mereka, bahkan seorang master bela diri biasa pun tidak akan sebanding dengan Xiao Yang. Mendengar kedua suara itu,
Xiao Yang mengamati dengan saksama sebelum tersenyum senang. Ia melepas pelat logam di lengan dan kakinya lalu bergegas menghampiri. Saudara Sui Feng, apakah dermawan sudah memasuki sekte dalam? Xiao Chen merasa tidak nyaman, tetapi ia tersenyum tipis, itu hanya masalah kecil. Xiao Yang, kau tidak perlu terlalu memikirkannya. Panggil saja aku Ye Chen. Kita semua seumuran, jadi tidak perlu bersikap terlalu tertutup. Xiao Yang menunjukkan senyum polos di wajahnya yang sederhana dan jujur. Ia berkata dengan serius, kau menyelamatkan nyawa Xiao Meng dan aku, itu jelas bukan hal kecil. Liu Suifeng berdiri di sampingnya dan berkata, Ye Chen telah diterima oleh kakakku sebagai muridnya. Dia akan tinggal di puncak Qingyun mulai sekarang. Mendengar itu, Xiao Yang terkejut dan berkata, kalau begitu, aku dan Xiao Meng akan membantu merapikan kamar. Nanti, kalau ada yang kamu butuhkan, beri kami perintah saja. Setelah berbicara, ia membawa Xiao Meng dan berlari ke depan. Liu Suifeng bahkan tak mampu menghentikannya. Ia tak kuasa menahan senyum getir, kedua bocah itu. Kenapa aku merasa mereka biasanya tidak rajin? Mereka berdua terus menuju puncak gunung. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak gedung tinggi. Namun, semuanya kosong, sama sekali tidak ada orang. Akhirnya, Liu Suifeng membawa Xiao Chen ke sebuah paviliun yang terletak di tengah gunung. Ada sebuah sungai kecil yang mengalir di samping paviliun dan dikelilingi oleh hutan hijau yang seolah tak berujung. Terdengar suara gemericik air dari sekitarnya. Di dalam paviliun, angin sejuk berhembus. Setelah berjalan cukup lama, mereka pun berkeringat. Saat angin sejuk berhembus, rasanya sungguh menyegarkan. Liu Suifeng berkata, jika kau terus mendaki, kau akan tiba di tempat-tempat penting di puncak Qingyun. Perpustakaan dan paviliun Qingyun ada di sana. Biasanya ada seseorang dari aula utama yang menjaganya. Sebaiknya kau tidak pergi ke sana jika tidak perlu. Benar, Ye Chen, ada sesuatu yang membuatku penasaran. Dari 7 puncak di sekte dalam, mengapa kau memilih puncak Qingyun? Berdasarkan bakatmu, kau seharusnya bisa masuk ke puncak lainnya. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya, tujuan utamaku datang ke puncak Qingyun adalah untuk belajar mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Kalau begitu, kau datang ke tempat yang tepat. Di seluruh paviliun golok surgawi, hanya adikku dan Leng Liusu yang telah mencapai tahap mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Namun, ini adalah sesuatu yang samar-samar terlihat, terlalu bergantung pada pemahaman dan bakat. Liu Suifeng sedikit terkejut, dia tidak menyangka Xiao Chen datang ke puncak Qingyun karena alasan seperti itu. Xiao Chen berpikir bahwa sebagai saudara Liu Ruyue, ia akan lebih memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya dibandingkan orang biasa. Karena itu, ia bertanya, kudengar beberapa orang mengatakan bahwa mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya adalah sesuatu yang bawaan. Jika seseorang tidak dilahirkan dengan itu, setinggi apapun bakatnya, mereka tidak akan mampu mencapainya. Apakah ada hal seperti itu? Liu Suifeng tersenyum tipis, omong kosong. Adikku bisa mendapatkannya tanpa memiliki kemampuan seperti itu saat lahir. Namun, tidak ada yang tahu persis bagaimana dia melakukannya. Sebuah binar muncul di mata Xiao Chen. Ilmu mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengan pedang Liu Ruyue diperolehnya sendiri. Namun, ia merasa ilmu itu jauh lebih kuat daripada ilmu Leng Liusu. Namun, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya adalah sesuatu yang dapat ditemukan, tetapi tidak dapat dicari. Jika Anda terlalu fokus padanya, kemungkinan besar tidak akan ada hasil seumur hidup Anda. Sebaiknya jangan terlalu gigih dalam mengejarnya. Jika tidak, hal itu dapat memengaruhi kultivasi Anda. Xiao Chen tersenyum tipis, menunjukkan bahwa ia mengerti. Setelah memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, itu akan sangat membantu saat mempelajari senjata apapun. Untuk teknik bela diri tertentu, praktisi biasa mungkin membutuhkan waktu berhari-hari atau berbulan-bulan untuk mempelajarinya. Namun, bagi seseorang yang menguasai mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, mereka dapat mempelajarinya dalam sehari dan bahkan memahaminya lebih dalam. Namun, pemahaman semacam ini terlalu halus. Terlalu banyak orang menghabiskan waktu mencarinya tetapi tidak mencapai apapun pada akhirnya. Sebaliknya, mereka menunda pengembangan diri mereka sendiri. Terlalu banyak contoh seperti itu. Menggenggam erat pedang bayangan bulan di tangannya, Xiao Chen merasakan pertentangan di hatinya. Ia tidak tahu apakah ia akan berakhir seperti orang-orang itu, tidak mendapatkan apapun dan berakhir dengan tangan kosong. Namun, karena sumpahnya, setidaknya ia harus mencobanya. Jika ia bahkan tidak berani mencoba, itu akan menunjukkan bahwa ia terlalu pengecut. Setelah itu, Liu Suifeng mengantar Xiao Chen ke kediamannya.
Puncak Qingyun sangat sepi, sehingga Xiao Chen diberi halaman yang luas. Xiao Yang dan Xiao Meng membantunya merapikan tempat itu, membersihkan debu dan sampah. Saat semua orang pergi, hari sudah senja. Pemandangannya sangat indah saat matahari terbenam di bawah gunung. Xiao Chen tidak menghabiskan banyak waktu untuk beristirahat. Setelah kembali ke kamarnya, ia langsung memasuki kondisi kultivasi. Mantra ilahi guntur ungu terus mengalir ke seluruh tubuhnya. Energi spiritual di sekitarnya mengalir ke dalam tubuhnya seperti kabut. Energi spiritual yang padat sekali. Desah Xiao Chen. Energi spiritual di sini 2 kali lebih kuat daripada di kaki gunung. Energi itu juga jauh lebih kuat daripada di gua aneh di balik air terjun di sumber sungai Zhuang. Tak heran persaingan untuk mendapatkan tempat murid batin begitu ketat. Lingkungan untuk bercocok tanam di sini jauh lebih baik.